Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan kami dari kelompok 4 dari kelas 5 SA2 dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dosen pengampu Bapak Dr. Handus Suhairi MS dan Ibu Ratnawati Raflis SE MM AKCA dengan materi pembahasan Balance Scorecard. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anjana Aziza, BP 18110011 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Alivia Citra Putri Rahmadini, BP 18110012 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Putri Santika, BP 18110013 sebagai pemateri ketiga. Nah, demi menghemat waktu, kita masuk saja kepada pokok pembahasan. Selamat menonton! Baiklah, saya Anjana Aziza BP 18110011 akan membacakan materi pertama. Materi pertama mengenai pengertian Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjelaskan mengenai misi strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Scorecard sendiri memiliki makna kartu skor. Maksudnya, kartu skor yang akan digunakan dalam merencanakan skor yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan balance memiliki makna berimbang, yang artinya dalam mengukur kinerja, seseorang atau suatu organisasi harus diukur secara berimbang dari dua sudut pandang, seperti keuangan, non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan extern. Materi selanjutnya adalah Balance Scorecard menurut para ahli. Menurut Lewis dan Biromo, Balance Scorecard adalah suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial, non-finansial yang kesemuanya terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. Yang kedua, menurut Dr. Robert Kaplan dan David Norton, Balance Scorecard yaitu sebuah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas kepada kinerja non-keuangan, seperti perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, menurut Tunggal, Balance Scorecard adalah laporan akuntansi yang di dalamnya terdapat faktor dari perusahaan agar perusahaan itu sukses. Ada 4 faktor. Yang pertama, kinerja finansial, kepuasan pelanggan, proses bisnis internal, dan inovasi serta pembelajaran. Materi selanjutnya adalah perspektif balance scorecard. Yang pertama adalah financial perspektif atau perspektif keuangan. Financial perspektif ini erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya, biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan. Ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan, yaitu pertumbuhan dan dari pertambahan yang akan didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Selanjutnya, penurunan aset ke arah yang optimal dengan memaksimalkan strategi investasi. Yang terakhir, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Ketiga tolak ukur tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan bisnis. Dengan begitu, pemilik perusahaan mengetahui di tahap mana perusahaan tersebut berada. Perspektif balance scorecard yang kedua yaitu customer perspective atau perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan ini berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanan buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus. Adapun ukuran yang ditetapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan ini, antara lain, yang pertama, seberapa besar omset penjualan, yang kedua, tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan, yang ketiga, berapa banyak pelanggan yang didapatkan,
Yang keempat, persentase loyalitas pelanggan terhadap produk. Yang kelima, tingkat kepuasan pelanggan. Yang terakhir, tingkat profitabilitas pelanggan kebutuhan pelanggan. Perspektif balance scorecard yang ketiga adalah internal proses perspektif atau perspektif proses bisnis internal. Dalam internal proses perspektif ini, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Selain bertambahnya jumlah konsumen, omset dan keuntungan yang didapatkan perusahaan juga akan bertambah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif ini, yaitu yang pertama, proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. Yang kedua, proses operasional berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. Yang ketiga, proses pasca penjualan berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk memungkinkan meningkatkan omset penjualan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Perspektif Balance Scorecard. Yang keempat, Learning and Growth Perspective atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Ada 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif ini. Antara lain, yang pertama, kapabilitas atau kemampuan karyawan. Yang kedua, kemampuan mengelola sistem informasi. Yang ketiga, motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Contoh strategi berdasarkan perspektif dan indikator KPI-nya. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan dengan KPI-nya indeks produktivitas karyawan. Yang kedua, meningkatkan keahlian dan kompetensi karyawan dengan KPI-nya jumlah pelatihan karyawan dan tingkat keberhasilan pelatihan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan karyawan dalam bekerja dengan KPI-nya tingkat turnover karyawan dan indeks kepuasan karyawan. Yang keempat, mengembangkan iklim kerjasama dengan KPI-nya saran pendapat karyawan dan lingkungan kerja yang kondusif. Perspektif proses bisnis internal. Yang pertama, pengelolaan properti yang efektif dan efisien dengan KPI-nya rasio biaya aktual dan budget, berapa persen permintaan proses terpenuhi, penambahan properti yang akan disewakan. Yang kedua, menyediakan properti yang indah, kuat, dan nyaman dengan KPI-nya jumlah permintaan properti. Yang ketiga, menyediakan tenaga kerja yang kompetitif dengan KPI-nya meningkatkan jumlah permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja outsourcing. Yang ketiga, perspektif keuangan. Yang pertama, meningkatkan stakeholder value dengan KPI-nya earning per share. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dengan KPI-nya laba bersih atau net profit margin. Yang ketiga, efisien biaya operasi dengan KPI-nya return on asset atau ROA. Yang keempat, efisiensi modal kerja dengan KPI-nya Return of Equity atau ROE. Yang keempat, perspektif pelanggan. Yang pertama, meningkatkan jumlah pelanggan dengan KPI-nya peningkatan jumlah pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan KPI-nya indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan mutu layanan dengan KPI-nya jumlah keluhan pelanggan. Karakteristik balance scorecard komprehensif.
Balancing scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif ini menghasilkan manfaat bagi perusahaan, yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Yang kedua, koheren. Balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Seimbang. Keseimbangan di antara keempat perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. Bobot keempat perspektif dalam balance scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Yang keempat, terukur. Balance scorecard mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur. Sasaran strategik di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Namun, dalam balance scorecard, ketiga perspektif non-keuangan tersebut ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Santika BP 18110013 akan membacakan materi tentang langkah-langkah membangun balancing scorecard. Yang pertama yaitu membangun konsensus atas pentingnya perubahan manajemen. Yang kedua, pembentukan tim proyek. Yang ketiga, mendefinisikan industri, menjelaskan perkembangannya dan peran perusahaan. Yang keempat, menentukan unit atau SBU atau biasa yang sering disebut sebagai strategic business unit. Yang kelima, mengevaluasi sistem pengukuran yang ada. Yang keenam, perumusan atau mengkonfirmasikan visi perusahaan. Yang ketujuh, merumuskan perspektif. Yang kedelapan, merinci visi berdasarkan masing-masing perspektif dan merumuskan seluruh tujuan strategis. Yang kesembilan, identifikasi faktor-faktor yang penting bagi kesuksesan. Yang kesepuluh, mengembangkan tolak ukur, identifikasi sebab dan akibat, dan menyusun keseimbangan. Yang ke-11, mengembangkan top level scorecard. Yang ke-12, rincian scorecard dan tolak ukur oleh unit organisasi. Yang ke-13, merumuskan tujuan-tujuan. Yang ke-14, mengembangkan rencana tindakan. Dan yang ke-15, implementasi scorecard. Selanjutnya yaitu manfaat dalam penggunaan balancing scorecard. Yang pertama ada perencanaan strategis yang lebih baik. Maksudnya di sini yaitu balancing scorecard menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan strategi. Model bisnis divisualisasikan peta strategi yang membantu manajer untuk berpikir tentang hubungan sebab akibat antara beberapa tujuan strategis yang berbeda. Yang kedua yaitu peningkatan komunikasi strategi dan eksekusi. Maksudnya di sini yaitu adanya gambaran strategi bersama secara menyeluruh dan saling terkait tentu membuka peluang bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan strateginya secara internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu penyelesaian proyek dan inisiatif yang lebih baik. Maksudnya di sini yaitu balancing scorecard membantu organisasi memetakan proyek dan inisiatif ke dalam berbagai tujuan strategi yang berbeda, di mana pada akhirnya akan memastikan bahwa proyek dan inisiatif sangat terfokus pada penyampaian tujuan yang paling strategis. Yang keempat ada informasi manajemen berkualitas. Maksudnya di sini yaitu penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan pendekatan balancing scorecard cenderung memiliki manajemen informasi dan pengambilan keputusan dengan kualitas yang lebih baik. Yang kelima, peningkatan pelaporan kinerja. Balancing scorecard dapat menjadi panduan dari desain laporan perusahaan. Hal ini memastikan bahwa pelaporan manajemen berfokus pada isu-isu strategis yang penting dan membantu perusahaan melakukan monitoring dari pelaksanaan rencana perusahaan. Yang keenam yaitu penyelarasan organisasi yang lebih baik. Balancing scorecard memungkinkan perusahaan untuk lebih menyelaraskan struktur organisasi mereka dengan tujuan strategis.
Untuk melaksanakan rencana dengan baik, organisasi perlu memastikan bahwa semua unit bisnis dan fungsi pendukung kerja menuju tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu fungsi balance sheet scorecard. Yang pertama yaitu sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut oleh perusahaan tersebut telah tercapai dengan baik. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, yaitu sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan, yang mana memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT atau SWOT yang dimiliki. Yang keempat yaitu sebagai alat key performance indikator perusahaan, yaitu sebagai feedback terhadap shareholder. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih.